Halo sahabat catur, sekarang saya akan membagikan cara menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Setelah kita melewati langkah dasar yang banyaknya antara 7 sampai 9 langkah, maka kita baru mulai memikirkan cara melakukan penyerangan. Yang pertama kita baca dulu susunan buah-buah yang ada di atas papan. Setelah kita temukan ciri-ciri dari bangunan saat itu, maka yang kedua kita susun rencana berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga, kita baru melaksanakan rencana tadi. Nah, pelaksanaan inilah yang paling sulit. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung saja ke papan caturnya. Kita pegang buah hitam. Anggaplah di sini putih seandainya melakukan langkah pianchetto, misalkan bidak B3. Kita tetap langkah utama kita, bidak A6, tentu putih gajah B2, kita bidak B6, putih kuda F3, kita tetap langkah favorit, bidak C6, putih bidak E4, dia belum menyerang, kita tetap bidak D6, putih gajah E2, persiapan rokade barangkali, kita bidak E6, putih rokade, kita langkah wajibnya gajah B7. Di sini putih bisa jadi bidak B4. Dia sudah paham teori teori pusat papan. Dia ingin menguasai pusat papan dengan bidaknya. Dan di sini kita masih tetap langkah utama kuda D7, putih bidak C4 untuk mengambil ruangan yang sebesar-besarnya. Di sini belum nampak bahayanya dari langkah putih. Kita tetap langkah favorit gajah E7. Di sini putih kuda C3 pengembang buah. Kita tetap kuda F6, dan langkah favorit kita sudah sampai 9 langkah. Dan di sini bila putih menteri C2, ini langkah yang logis dari putih untuk menghubungkan benteng di baris belakang. Nah, pada posisi ini tentu yang pertama kita rokade dulu, mengamankan raja. Dan setelah ini baru kita mulai menghitung berdasarkan ciri-ciri dari bangunan dan apa rencana kita dan bagaimana melaksanakan. Di sini kita mulai menghitung. Nah, putih tentu setelah menteri C2, umumnya tentu dia benteng D1. Ini benteng yang menganggur. Dia pekerjakan dulu untuk menduduki lajur D. Dan di sini kita juga menteri C7, tujuannya untuk menghubungkan benteng di baris belakang. Nah, pada posisi ini putih banyak pilihan. Dan salah satunya melihat menteri kita di C7 mengarah ke diagonal atau bidak A2, maka sering hitam putih membuat langkah bidak H3. Tujuannya sangat banyak, untuk melindungi petak G4, juga untuk sembunyi raja nanti kalau ada serangan di baris belakang. Ini langkah yang umum dimainkan oleh putih. Nah, pada posisi ini kita mulai mengatur strategi menyerang. Yang pertama dulu tentu kita hitung dulu untuk menobrak dengan bidak E5. Dan di sini kalau dia pukul, tentu kita pukul pakai kuda, sehingga bidaknya di E4 gantung. Dan bila dia pukul,
dan kuda, maka kita pukul dengan bidak dan posisi macet. Di sini umumnya tentu kebanyakan putih lebih memilih bidak maju D5. Ini langkah yang sangat logis untuk memacetkan buah-buah kita atau mematikan gajah kita di B7. Maka di sini kita benteng C8, mengaktifkan benteng yang masih menganggur. Putih juga punya rencana. Di sini setelah benteng ke D1, tentu dia ingin menguasai lajur D. Dan banyak di sini putih bisa mainkan benteng D2. Tujuannya sederhana, untuk menumpuk benteng di lajur D. Dan di sini kita sebagai pemilih hitam, karena benteng dan menteri sudah menumpuk di jalur C, kita juga berusaha untuk menghancurkan bidak-bidak di set menteri dulu. Maka di sini kita bidak B5. Bila dia pukul bidak tentu kita pukul, dan lajur C dapat untuk kita karena kita sudah 2 perwira menumpuk di sini. Nah, putih juga punya rencana. Dia tidak pukul karena itu akan merugikan untuk putih. Maka dia mainkan rencananya benteng D1 untuk menumpuk di lajur D. Nah, di sini kita harus membuka lajur C. Bidak pukul bidak D5. Bidak E pukul D5. Ini sangat baik untuk putih karena membuka diagonal B1 H7 untuk menyerang Raja Hitam. Di sini kita pukul dulu bidak. Pada posisi ini tentu putih lebih memilih memukul dengan bidak pukul bidak. Sekarang coba kita perhatikan posisi sejenak. Di sini bidak C4 putih lemah. Berarti ini adalah salah satu ciri-ciri dari bangunan. Maka di sini kita fokus dulu ke bidak C4. Tentu di sini kita coba dulu mengancam dengan kuda ke B6. Tujuan kita jelas untuk mengancam bidak C4. Dan di sini putih tentu tidak ingin melepas satu bidaknya. Maka dia menteri B3. Kita kuda dulu. Tujuannya tentu untuk bisa jadi untuk mengancam menteri. Putih benteng B1. Ini sangat logis. Menduduki lajur B. Dan juga ada ancaman tersembunyi terhadap gajah dan kuda bila kuda ini pindah. Dan di sini kita hitam tentu harus berhati-hati terhadap rencana putih. Maka di sini kita juga benteng B8 sebagai antisipasi dari rencana putih. Nah, melihat buah kita sudah berkumpul di sayap menteri, maka putih mulai mengalihkan serangan ke sayap raja. Misalkan kuda E4, gajah C8. Tujuan kita jelas untuk membuka lajur B untuk benteng, dan ada ancaman angkat kuda dapat bidak mengancam menteri. Nah, melihat ancaman daripada hitam, putih tentu menteri D3. Bidak F5 mengancam kuda. Tentu kuda G3. Nah, sahabat catur, di sini seolah-olah kita bisa menggarpu kuda dengan menteri. Tapi kalau itu dilakukan, berarti tidak menguntungkan untuk putih, untuk hitam. Karena kalau kita langsung maju di sini, tentu menteri ke C3 mengancam mat di G7.
Dan kita tentu terpaksa gajah tutup ke C6, ke F6, dan kuda ke D4, dan posisi hitam tertekan. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati dalam menghitung taktik, jangan asal-asal menghitung. Nah, di sini jelas tidak mungkin maju, maka kita ancam dulu menteri. Kuda C5 mengancam menteri. Menteri tentu kembali ke A3. Baru kita di sini mulai menyerbu di siap raja. Bidak F4. Kuda yang terbaik untuk mundur. Kita bidak E mengancam kuda. Dan di sini kuda D6 mengancam ke petak C6. Di sini kita harus hati-hati menghitung. Kalau tidak, berarti hitam akan hancur. Dan di sini tentu gajah kita A4 untuk mengintip atau membuka jalur menteri. Putih sesuai rencana jelas kuda C6. Tujuannya kilo benteng. Di sini kita harus pikir lari benteng atau menyerang. Nah, kita harus menghitung di sini. Kalau kita menyerang dengan bidak, mungkin posisi putih akan terbuka. Maka di sini lebih baik kita menyerang daripada melindungi benteng. Bidak F3. Putih sesuai rencana tentu dia akan pukul benteng. Nah, di sini kita sebagai pemain hitam, karena terlalu banyak langkah-langkah yang mengandung taktis, di sini harus kita sempatkan untuk menghitung lebih lama. Jangan terburu-buru melangkah di sini. Sebenarnya di sini banyak kemungkinan. Bisa menteri pukul kuda, bisa bidak pukul gajah. Dan di sini kita harus hati-hati menghitung. Di sini kalau seandainya kita menteri pukul kuda, ini tentu tidak menguntungkan karena gajah pukul bidak, bila raja kita pukul, maka menteri skak, raja lari, menteri pukul kuda, dan posisi kita maka tertekan. Dan kalau bidak pukul gajah, maka benteng pukul bidak. Dan bila kita pukul kuda, maka seperti tadi, gajah tentu pukul bidak di G7. Bila raja pukul, menteri skak, raja lari, menteri pukul kuda, dipukul lagi, dan benteng nanti berada di B6. Dan itu juga tidak menguntungkan untuk hitam. Nah, di sini kemungkinan lain yang harus kita hitung. Gajah pukul bidak F2. Nah, ingat sahabat catur, karena dalam permainan kita harus menghitung dalam kepala. Jadi bukan di atas papan. Kalau di atas papan itu analisa, tapi kalau kita main, menghitung di kepala dan posisi tidak kita gerakkan. Nah, di sini yang lebih menjanjikan untuk kita, yang lebih memaksa, gajah pukul bidak, niskak. Tentu raja terpaksa pukul, dan kita pukul bidak ke E2, skak, raja pukul bidak. Kita kuda pukul bidak mengancam menteri. Menteri
ke C3 mengintip bidak di G7. Di sini kita kalau sudah menyerang, jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti, maka kita akan hancur. Di sini bidak maju ke E3. Kalau di sini kuda yang pukul, maka kita pukul benteng. Dan biasanya putih tentu menyelamatkan benteng. Benteng ke D4 mengancam kuda. Dan di sini kita benteng F2 skak, raja ke E1, kita menteri ke F7 mengancam kuda, kuda pukul bidak, kita kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, kita skak ke F1, raja D2, kita pukul benteng mengancam gajah, raja bisa menyelamatkan gajah ke C3, bidak H6 untuk persiapan raja lari, kuda C6, dia menempatkan kuda di peta yang sangat kuat, rencananya jelas skak dan menggarpu gajah. Maka di sini tentu kita harus mengamankan raja dulu, raja H7. Nah, pada posisi ini putih tentu menghitung, dilihatnya rajanya tidak terlalu berbahaya karena penyerangan dari hitam tidak kelihatan, sedangkan buah-buahnya sudah berada pada peta strategis. Maka di sini tentu putih sering melaksanakan rencana menyerbu dengan bidak G4. Ini memang posisi sangat rumit dan sulit ya. Jadi di sini kita sebagai pemain hitam kalau ingin bisa unggul pada posisi ini, kita harus mengetahui tema-tema kombinasi. Nah, di sini coba Anda perhatikan. Di sini ada tema kombinasi pinning. Kita harus melihat raja dan menteri satu baris. Dan di sini langkah yang sangat logis, benteng F1 rencana untuk mengikat menteri ke F3. Dan jelas di sini raja B4. Nah, sahabat catur, di sini putih sudah melihat posisinya sangat aman karena buah-buah hitam tidak bisa lagi menyerang raja putih. Sedangkan raja hitam dalam keadaan berbahaya dan bidak-bidak putih bisa menyerbu. Nah, pada posisi ini kita harus melihat kemungkinan tema-tema kombinasi yang bisa kita lakukan. Di sini ada satu tema kombinasi yang dinamakan dengan decoying, umpan. Maka di sini gajah kita terkunci, berarti gajah kita mati. Di sini kita umpan, kita buang bidak skak. Tentu di sini kuda pukul bidak, dan baru di sini kita benteng F3 mengancam menteri, dan menteri jalan terbaiknya atau langkah terbaiknya tentu menteri ke C1. Dan sekarang kita mengalihkan serang ke sayap menteri dengan menteri A7 mengancam kuda. Ada rencana skak dan kuda dapat. Di sini tentu untuk menyelamatkan kuda, gajah ke C3 sangat logis. Bila raja lari,
Kuda dilindungi oleh gajah. Di sini kita hitam. Kuda A6 skak. Putih sudah agak kesulitan untuk melarikan. Kalau dia lari ke pinggir tentu kita skak, akhirnya dia ke tengah juga. Maka di sini putih raja ke C4. Kita menteri skak ke C5. Raja terpaksa B3. Menteri pukul benteng. Putih menteri skak. Raja G8. Kuda C6 mengancam menteri. Kuda C5 skak. Raja mundur B2. Kuda D3 skak. Raja A3. Menteri C5 skak. Raja B3. Menteri pukul bidak skak. Raja kembali ke A3. Menteri skak C5. Kuda terpaksa tutup. Gajah E6. Putih sudah kehabisan langkah. Menteri ke D2. Menteri A5 skak. Nah sahabat catur, itu tadi salah satu cara untuk menyerang dalam pembukaan bidak berbaris. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception atau menghalangi. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.